Putaran uang di judi online atau judol mencapai 1.200 triliun rupiah. Akibat kecanduan judi online, nekat penjabret telepon genggam Karena terlilit utang pinjaman online, seorang ibu di Depok tega menjual anak. 3, 2, 1. Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok kami, kelompok 1 dari kelas A, batch 1, Latsar CPNS PU 2025 ya. Jadi di podcast kita kali ini, kita akan membahas sedikit terkait dengan materi yang sudah kita pelajari di kelas Latsar tadi ya. Untuk materi ini, yang kita pelajari itu yaitu tentang tantangan kebangsaan masa kini. Jadi sebagai seorang ASN kita itu dituntut untuk selalu aware ya dengan isu-isu yang sedang hangat saat ini gitu. Jadi dari isu-isu gitu kita harus melakukan analisis isu kontemporer. Tapi sebelum kita masuk ke isu tersebut, mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Saya sendiri sebagai moderator Aditya Rahman dari BPBPK Bubble. Kemudian selanjutnya ini kita ada beberapa narasumber yang merupakan anggota kelompok juga, anggota kelompok 1 dari kelas A. Mungkin bisa perkenalan dulu teman-teman. Halo, saya Ahmad Dodi Mampratama dari BP2JK Sumatera Selatan. Halo, saya Dina Putri Anggraini dari BPJN Lampung. Halo, saya Adi Pratama Putra, BP BPK Bengkulu. Halo, saya Aditya Surya Laksana dari BPBPK Bangka Belitung. Saya Aditya Wisnu Nugraha dari BPJN Lampung. Saya Afif Gatar Arsyiri dari BBPJN Sumatera Selatan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Oke, dari latar belakang teman-teman ini sangat beragam sekali. Ada dari daerah yang berbeda-beda dan pasti punya latar belakang yang berbeda-beda juga. Dan pastinya punya berbagai macam solusi yang berbeda yang dapat menyelesaikan isu-isu yang saat ini sedang hangat di masyarakat gitu. Nah, ada beberapa isu yang kali ini akan kita angkat yang menjadi sebuah perbincangan hangat di masyarakat ya. Seperti itu ada judol dan pinjol. Jadi judol dan pinjol ini memang seperti lingkaran setan ya, dan memang sebuah isu yang hangat di masyarakat saat ini karena saking maraknya gitu. Nah, ini kemudian berdasarkan data, perputaran dana judol diperkirakan mencapai 1.200 triliun pada tahun 2025. Kemudian meningkat dari 981 triliun pada 2024. Ini banyak sekali ya. Jadi gimana sih menurut teman-teman fenomena judi online ini hingga bisa membesar hingga melibatkan 8,8 juta orang termasuk anak-anak di bawah 10 tahun. Oke, Bang Afif mungkin bisa menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih kesempatannya Bang. Jadi ya benar ya, dari pandangan saya pribadi pun sebenarnya judul ini nggak bisa dipandang sebagai masalah remeh lagi. Karena apa? Yang pertama, salah satu faktornya adalah kemudahan dalam melakukan kegiatan judul ini Bang. Kalau dulu mungkin orang terkendala berjudi itu karena satu, tempatnya jarang ditemui, ya kan? Yang kedua, masih merupakan hal yang tabu terkait judi zaman dulu. Cuman kan bisa kita tahu judi online itu dimulai kalau nggak salah itu sejak ada Facebook, ada namanya itu game Zynga Poker kalau nggak salah. Nah, itu kan udah merupakan salah satu judi, walaupun dalam artian itu pemerintah belum aware terkait hal itu. Nah di situ saya dulu sempat main Zynga Poker itu, main poker kan di Facebook itu, dan emang kalau dari saya rasakan ada kayak trigger atau kesenangan tersendiri gitu saat kita bisa menarik jumlah chip yang bisa dikatakan besar, walaupun itu sebenarnya itu tuh angka virtual. Dari situ pun udah terbayang sebenarnya yang dicari orang-orang penjudi online ini sebenarnya awalnya itu adalah kesenangan, bukan uang. Tapi lama-kelamaan dari kesenangan ini mereka meningkat menjadi tahap berikutnya, yaitu apa? Yaitu mereka mencoba peruntungan dengan uang asli dan akhirnya berefek kepada mereka harap orang yang kaya. Nah, dari sana mungkin mereka sudah terjebak lingkaran setan judul ini, Bang.
Kalau dari aku sih tadi aku tertarik sama angkanya sih Bang. Jadi kan 1.200 triliun ya. Sedangkan APBN kita aja tuh cuma 3.600 triliun. Jadi sepertiga dari APBN kita tuh seperti dipakai untuk judol. Sedangkan padahal judol sendiri itu rata-rata kan itu kan dari Myanmar, Kamboja, jadi yang dari luar negeri ya. Jadi uangnya tuh perputarannya tuh nanti keluar dan nggak akan ada dampaknya buat ekonomi kita. Jadi selain bikin masyarakat tambah miskin, tapi juga nggak ada dampak ekonomi sama sekali ke negara kita. Itu sih yang jadi masalah yang aku rasa sudah memang harus darurat ya, karena angkanya sudah terlalu besar. Oke, kalau menurut aku ya Kak, selain ada kemudahan akses, juga karena kesulitan, eee, lapangan pekerjaan ya. Jadi orang-orang tuh cenderung cari yang mudah, mudah dilakuin, tapi dapatnya banyak, padahal sebenarnya itu ilusi aja kan. Kemudian ini kalau berdasarkan data ya, jadi transaksi kuartal 1 2025 itu mencapai 39.808.000 transaksi. Kemudian jika tren ini terus berlangsung itu bisa mencapai angka yang lebih tinggi lagi di akhir tahun 2025. Nah, data PPATK ini menyebut 39,8 juta transaksi ini terjadi pada kuartal 1 aja nih. Kemudian menurut teman-teman tuh apa sih yang bikin memicu lonjakan transaksi ini bisa sampai besar sekali hanya dalam waktu 3 bulan di tahun 2025? Oke, sini ada Bang Adi ya. Silakan Bang. Ya, baik. Terima kasih Bang Adit. Ya, ini kan seperti data PPATK tadi, itu kan 1.200 triliun hanya di 3 bulan pertama di tahun 2025. Itu kan data yang sangat luar biasa sekali ya. Uang kita seperti yang dibilang Bang Aditya tadi itu hanya 3.600 triliun untuk 1 tahun, tapi 1.200 triliunnya tahunnya dipakai untuk judi online. Seperti kita tahu judi online itu kalau di Indonesia banyak markasnya itu di Kamboja, di negara ASEAN lain kayak Thailand dan segala macam. Nah, itu kan menguntungkan pihak lain gitu. Sedangkan apa yang membuat tadi transaksinya itu bisa mulai seperti itu, kemudahan akses, Bang. Seperti yang kita tahu, semua dompet digital, rekening bank, dan malah ada cryptocurrency, itu bisa semua dipakai untuk mengakses ataupun men-top up dana untuk judi online. Nah, semua lapisan masyarakat juga sudah terjebak di sana, baik TNI Polisi, ASN, masyarakat sipil, semua tidak ada yang lepas dari judi online. Nah, menurut saya sih semestinya sudah mesti diambil langkah supaya judi online ini bisa kita minimalkan untuk kedepannya. Iya benar nih, tadi kan karena kemudahan aksesnya, terus karena dirinya itu oleh anak-anak kecil nih ngelihat orang tuanya main judul, orang tuanya pada berjudi, mungkin juga diperlukan juga sosialisasi juga pada orang tuanya, memang lebih baik untuk tidak main judul memang ya, tapi kan lebih baiknya itu orang tuanya itu lebih memperhatikan anak-anaknya lagi, lebih memperhatikan anak-anak muda lebih tepatnya untuk menjauh dari judul. Karena dari judul ini juga masalah yang tercipta gara-gara judul ini karena banyak orang yang mencoba mencari pencarian umumnya utamanya itu dari judul, yang duit uang yang harusnya mereka gunakan bisa untuk beli beras untuk makan hari itu malah digunakan coba-coba tuh, siapa tahu dapat lebih banyak judul yang harusnya mereka kenyang malam itu malah rungkat istilahnya pada judul itu gitu kan. Jadi harusnya uangnya untuk makan keluarga hari itu malah mereka coba-coba ya, pikirnya oh mungkin ini bisa digandakan nih uangnya, padahal sebenarnya itu nggak ada apa ya, nggak ada kepastian untuk menang, udah pasti kalah ya. Menang di awal itu udah pasti karena settingan lah. Nah, kalau kita ngomongin judul, itu pasti erat kaitannya dengan pinjol ya, jadi pinjaman online. Kalau orang udah habis misalnya hartanya untuk judol, misal udah
pakai duit untuk depo, kemudian mereka sampai udah gadai barang-barang, udah habis, akhirnya mereka lari kemana? Lari ke pinjaman online. Nah, ini ada beberapa data nih ya dari Kementerian Komunikasi, kemudian dari LLP wilayah Yogyakarta, mengatakan bahwa sekitar 18 juta penduduk Indonesia atau 5% populasi itu tercatat berhutang di pinjol pada populasi 279 juta jiwa. Kemudian dari nilai penyaluran pinjol ini mencapai 27,92 triliun pada Maret 2025. Ini tinggi banget ya, 27,92 triliun tuh. Saya sendiri aja nggak pernah lihat duit sebanyak itu gitu dalam hidup saya. Kemudian ada 15,40 juta akun penerima pinjaman. Ini naik 4,8% dari bulan sebelumnya, dari bulan Februari. Jadi cuma dalam rentang waktu 1 bulan aja bisa naik 4%, itu tinggi banget ya. Kemudian terakhir ada kerugian akibat pinjol ilegal dan investasi bodong sepanjang 2017 sampai 2022 itu diperkirakan mencapai 139 triliun, termasuk 120,8 triliun hanya di tahun 2022 saja. Jadi memang ini angka yang sangat tinggi sekali ya. Nah, bagaimana sih pendapat teman-teman bahwa 5% penduduk Indonesia atau sekitar 18 juta orang tadi bisa terjerat pinjol nih? Apa yang kira-kira bisa mendasari hal ini? Gini Mas, kalau menurut saya kayaknya pinjol sama judul itu punya kesamaan. Pinjol dan judul itu dalam mata orang-orang awam, mereka merasa ini adalah uang mudah. Mereka merasa dengan pinjol itu mereka mendapatkan uang yang padahal seharusnya uang itu harus dibayar lagi di akhir kan. Karena mereka merasa mendapat banyak uang, dipakai buat foya-foya, dipakai juga buat main judul juga misalnya. Dari judul itu, kalaupun nih misalnya kita anggap menang nih dari judul, itu pun mungkin bagi mereka gak bakal ngerasa untuk membayar lagi tuh pinjol yang di awal, kayak lagi buat foya-foya, diputar lagi, habis duitnya habis, uangnya habis, pindah chat ke pinjol lain, terus tuh ulang-ulang tuh yang lingkaran setan tuh. Yang kayaknya menurut saya tuh lingkarannya itu salah, kebanyakan kita lihat nih, orang judul duitnya habis tuh lanjut ke pinjol, kebanyakan pinjol lama-lama bunuh diri loh, banyak beritanya kayak gitu. Ini dari bahasan pinjol saya jadi kepikiran yang nilai berapa tadi ya disebutin oleh Bang Aditya Surya tadi ya, berapa tadi, 1000-an triliun itu. Jangan-jangan itu sebagian sepertiganya jangan-jangan uang pinjol yang muter itu tuh. Iya kan, soalnya ya maaf ngomong, orang kalau ya rata-rata pemain yang melakukan pinjol, maaf ngomong ya mungkin bukan pengusaha sih. Lebih ke orang yang butuh uang kepepet atau enggak orang yang sakau. Sakau ini dalam artian sakau judol, kayak gitu kan. Jadi sebenarnya itu malah sebenarnya uang yang lari itu adalah uang fintech ini, jangan-jangan yang lari ke luar negeri, ke bandar-bandar judol di luar negeri sana. Jadi ya ini hal yang berbahaya sih. Dalam artian mungkin yang harus diberantas itu adalah nih bandar-bandar judulnya dulu kali ini. Bandar judul diberantas, terus regulasi terkait pinjol dibenerin. Kan kebanyakan pinjol sekarang kan nggak ada kewajiban untuk mencantumkan untuk apa menggunakan uang hasil pinjol itu kan. Jadi saudara pinjol mencantumkan KTP aja, jadi dalam artian itu ya terserah mau buat apa mungkin. Kalaupun ada itu paling hanya di atas kertas, tidak ada validasi. Seperti itu sih. Jadi mungkin dari Bang Aditya Surya itu jangan-jangan Bang, uangnya lari ke situ tuh, 1000-an triliun itu tuh. Dari pinjol balik ke judol, sepertiga itu dari pinjol itu. Gitu Bang. Iya itu dari saya sih. Ya, jadi dari yang kita pandang kan judol, bukan pinjol maksudnya. Kita pandang pinjol tuh orang-orang melihatnya karena konsumtif, karena cuma kebutuhan yang remeh-remeh gitu kan. Sampai ada komunitas untuk gagal bayar segala macem. Tapi ternyata di tempatku tuh ada orang yang pakai pinjol itu bener-bener untuk kebutuhan hidup. Karena ternyata
di hidupnya itu besar pasak daripada tiang tuh. Jadi menurut aku solusi untuk kita ini lebih ke balik lagi ke pemerintahnya ya Kak. Mungkin kurang adanya pekerjaan-pekerjaan yang bisa ngasih kita tuh gaji yang sesuai. Karena kan banyak banget ya kalau kita lihat di internet, mungkin di lingkungan kita juga orang-orang yang dapat gajinya di bawah standar gitu. Mungkin itu sih. Oh ya, kalau dari aku kan untuk masalah judul itu sudah pasti nggak setuju ya. Tapi kalau dari pinjol itu tuh di satu sisi memang banyak masyarakat yang masih menggunakan pinjol tuh untuk memang ya tadi ya ada judul. Tapi ada juga tuh karena emang jadi seperti kata Mbak Adinda. Jadi memang karena kebutuhan dari masyarakat dan mereka memang nggak punya jaminan untuk meminjam dari secara resmi ya dari bank, dari koperasi. Jadi akhirnya mereka beralihnya ke pinjol karena mereka memang diberi kemudahan di situ. Selain itu tuh karena dari lapangan pekerjaan ya, pemerintah tuh sekarang tuh banyak ngasih program-program bantuan tuh yang semakin lama tuh saya rasa tuh kadang-kadang tuh bikin bodoh masyarakat ya. Masih bansos, tapi nggak nyediain lapangan pekerjaan. Kan itu kan jadi salah satu uang kadang tuh aku sempat lihat juga sih bang. Itu ada orang-orang tuh yang dapat bansos uangnya bukan buat kebutuhan hidup tapi malah dibuat untuk pinjol lagi, judol lagi. Jadi program-programnya dari pemerintah tuh kadang ada juga beberapa yang masih kurang tepat sasaran sih. Terus pembasmiannya juga aku lihat beberapa web-web kita tuh sering beberapa web-web yang berguna malah kadang-kadang tuh diblokirin. Tapi web-web yang jelas-jelas pinjol iklan-iklan tuh masih sering kita temui ya. Bahkan kalau kita buka web sering kita kan temukan itu ya. Bahkan sering dipromot-promot di influencer-influencer juga. Jadi perketat dulu sih di sistemnya itu sih bang. Kalau dari saya. Jadi untuk kalau masalah solusi itu sebenarnya ini masalah yang solusinya tuh bisa dari pemerintah, dari masyarakat, atau lingkungan, bisa dari diri sendiri. Nah, kalau untuk dari pemerintah tuh sebenarnya tahun lalu itu udah bentuk satuan Satgas untuk anti judi. Nah, tapi bisa kita lihat sendiri masih banyak situs-situs yang beredar, banyak orang-orang yang masih melakukan. Nah, itu mungkin bisa didorong oleh masyarakat, terutama keluarga orang yang terdekat kita untuk melakukan pengawasan apabila ada keluarga yang terindikasi atau kecanduan judi online. Nah, yang paling penting utama itu sebenarnya dari diri sendiri. Kalau dari diri sendirinya itu udah dekat kepada Tuhan, itu kemungkinan untuk judi online itu udah insya Allah berkurang. Menambahkan yang Bang Aditya Wisnu tadi ya, kalau untuk solusi baik judol maupun pinjol, ini kan memang masalah yang udah kompleks ya di Indonesia. Dengan banyaknya pemain, dengan banyaknya jumlah uang, kita butuh sama-sama ya untuk semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat itu, APH, ya mungkin contohnya di penegak hukum mesti lebih aktif gitu, mungkin markas-markas judi online yang masih ada di Indonesia mungkin mulai diseleksi satu-satu, ditutup, kemudian Menkomdigi yang punya wewenang masalah komunikasi, apakah memblok akses, ataukah menutup akses, kemudian juga ada PPATK yang punya wewenang untuk melakukan pelacakan transaksi keuangan, jika memang ada transaksi keuangan yang tidak semestinya atau memang bukan pada tempatnya, mungkin bisa diselidiki apakah itu memang judi online ataupun bukan. Ya, kemudian ya kita juga teman-teman di sini semuanya kan kita punya teman, punya saudara, punya tetangga gitu. Ya mungkin kita bisa membantu mengingatkan teman-teman kita karena kan judi online ya pasti teman-teman semua punya teman yang main judi online atau punya keluarga yang main judi online. Nah, sangat penting bagi kita untuk saling mengingatkan satu sama lain bahwa ya memang ini tidak ada dampak positif, hanya menjebak kemudian uang kita yang ujung-ujungnya habis. Dulu ketika kita punya uang 50, uang 100, kita jajan di tempat tetangga, kan punya uang 50, kita depo. Nah, itu kan akan mengganggu ekonomi kita. Kemudian yang masalah pinjol, ya pinjol tentu pasti ada positif dan negatif ya. Jika memang kebutuhan, tentu kita tidak punya pilihan selain melakukan pinjol. Dan
Yang mesti kita kurangkan yaitu jika memang pinjol yang untuk dilakukan untuk kebutuhan konsumtif, apalagi pinjol yang dilakukan untuk main judol. Mungkin itu, Bang. Oke, baik. Terima kasih Bang Adi Pratama ya. Mungkin tadi dari teman-teman sudah memberikan banyak sekali ya pendapatnya, kemudian memberikan saran solusi untuk mengatasi pinjol dan judol. Ini kita sudah cukup banyak membahas, jadi saya beri kesimpulan sedikit ya. Jadi pinjol dan judol itu memang adalah dua fenomena digital yang saling berkaitan satu sama lain ya, yang bisa dibilang lingkaran setan lah. Kemudian sama-sama merusak secara sistemik, mulai dari ekonomi mikro, kesehatan mental, hingga keamanan nasional. Kemudian dari pinjol dan judol ini korban utamanya itu banyak yang dari generasi muda ya. Kemudian dari kelompok ekonomi rentan, serta masyarakat yang minim literasi digital dan juga keuangan. Kemudian walaupun dari sisi pemerintah itu sudah melakukan beberapa solusi seperti melakukan pemblokiran dan penindakan, tapi fenomena ini masih terus berkembang. Itu mungkin ada beberapa penyebabnya seperti teknologi yang makin canggih, seperti misalnya sudah diblokir, tapi masyarakat kita pakai VPN atau pakai aplikasi legal lainnya yang bisa mengakses hal-hal tersebut. Kemudian mungkin edukasi dan pengawasan masyarakat masih lemah, jadi masih banyak masyarakat yang terlibat terlilit pinjol dan judol. Kemudian seperti yang tadi disampaikan rekan-rekan, banyak platform judol itu beroperasi dari luar negeri. Jadi pemerintah dan pihak yang berwenang di Indonesia itu sulit untuk menjangkau ya secara hukum. Nah, jika tidak segera dikendalikan, pinjol dan judol ini akan menjadi sebuah bom waktu dan sosial bangsa Indonesia. Seperti yang kita tahu tadi sudah sangat besar sekali ya kerugian yang disebabkan oleh pinjol dan judol ini. Dan jika semakin lama dibiarkan maka akan semakin merusak ya seperti itu. Dan mungkin beberapa solusi yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman juga itu ada seperti melakukan pencegahan melalui edukasi dan literasi ya. Jadi pemerintah itu memberikan edukasi kepada masyarakat, kemudian meningkatkan literasi masyarakat juga terhadap pinjol dan judol ini. Kemudian mungkin bisa juga mempermudah akses pelaporan online. Jadi kalau misalnya kita menemukan masyarakat atau teman ataupun orang di sekitar kita yang terlibat pinjol dan judol, kita mungkin bisa melaporkan gitu ya. Kemudian bisa diberikan penyuluhan atau pengawasan oleh pemerintah agar orang tersebut tidak melakukannya lagi. Kemudian sebagai ASN dan generasi muda, kita juga harus menjadi agen perubahan ya, karena tidak hanya menjalankan tugas birokrasi, tapi juga mengadvokasi masyarakat di lingkungan masing-masing. Jadi ini kita tadi kan dari asal yang beda-beda, dari background yang beda-beda, mungkin kita nanti bisa menjadi pionir lah ya dari masing-masing daerah untuk membantu memberantas pinjol dan judol. Kemudian kita juga bisa mendorong generasi muda untuk kritis, tidak reaktif, dan peka terhadap jebakan ekonomi digital. Oke, untuk menutup, saya sampaikan melawan pinjol dan judol bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kolektif untuk menjaga masa depan generasi bangsa dan butuh kekuatan hukum, edukasi, dan juga kepedulian sosial untuk mengakhirinya. Saya harap dari diskusi kita, podcast kita kali ini itu bisa memberikan banyak manfaat ya kepada diri kita sendiri ataupun kepada masyarakat umum. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan pendapatnya, argumennya. Saya tutup ya. Terima kasih.